Persib Bandung cuci gudang dan diganti dengan skuad 2 kali lipat lebih sangar. Mari kita bahas, here we go. Setelah memastikan menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 dengan status sebagai juara bertahan alias back to back, Maung Bandung langsung bergerak cepat soal bursa transfer untuk musim baru. Mereka langsung melakukan cuci gudang, tak tanggung-tanggung, kurang lebih 60% dari skuad dihatur nuhunkan. Kita mundur ke belakang terlebih dahulu. Skuad yang dimiliki Maung Bandung sudah terbentuk dari era Robert Rene Albert, yang kala itu sudah membangun komposisi pemain yang bisa bertahan beberapa musim. Pondasi lebih dikuatkan oleh Luis Mia dengan menambal kekurangan di musim sebelumnya. Terbukti, dari 2019 hingga 2023, tim ini selalu finish di 3 besar. Dari mulai Nick Kuipers yang berhasil bertahan sejauh ini dan berhasil menjadi pemain lokal terlama dalam sejarah Persib Bandung, posisi center back menjadi posisi tak tergantikan. Mark Locke yang masuk untuk mengunci posisi gelandang sebagai metronom lini tengah, aliran bola dari belakang ke depan hingga Klopp menjadi kapten utama tim. David Da Silva ditunjuk sebagai juru gedor Pangeran Biru hingga ia bisa bertahan 3,5 musim dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di era Liga 1 sekaligus gol terbanyak Maung Bandung sepanjang masa. Ditambah nama seperti Ciro Alves yang menjadi pengacak pertahanan lawan dan selalu dielulukan oleh Bobotoh karena bermain dengan gairah tinggi. Serta para pemain lainnya yang sudah bergabung mengisi posisi yang ada. Hingga pada akhirnya, nama Ciro dan Nick terlebih dahulu mengucapkan salam perpisahan lewat Instagram pribadinya. Dan tak lupa kiper asal Filipina yang menjadi bagian penting tim juga melakukan hal yang sama. Persib mengucapkan hatur nuhun untuk Matteo Kocijan yang memiliki peran singkat namun bermakna. Igbo Nepo yang menjadi bagian dari proses perbentukan skuad juga ikut dihatur nuhunkan setelah bergabung pada 2018. Edo Febriansah, salah satu wingback kiri terbaik di liga, ikut serta dalam kepergian pemain. Bahkan Tyrone Del Pino, sang maestro lini tengah yang menjadi top skor tim dan berhasil menjadi pemain terbaik Liga 1, ikut diumumkan pemberhentian. Ahmad Agung, Gervane Castanir menyusul hengkang dari skuad. Perombakan besar akan dilakukan mengingat Maung Bandung berencana membangun struktur baru dalam merancang tim. Gimana tanggapan Bobotoh sejauh ini? Coba sharing di kolom komentar. Bukan hanya itu, masih banyak lagi pemain yang musim ini resmi berpisah. Namun bukan Persib namanya, skuad baru kini sudah dipersiapkan dan satu persatu resmi diumumkan. Bobotoh dibuat gembira kembali setelah pemain baru pertama didatangkan lewat videotron di salah satu jalan di Bandung, Sadil Ramdhani yang akhirnya kembali ke Liga Indonesia. Kali ini bergabung dengan skuad Maung Bandung. Tak tanggung-tanggung, dengan CV yang ia miliki, ia langsung dikontrak untuk 3 musim. Berselang 1 minggu, nama kedua resmi diumumkan, Hamra Hehanusa. Ia direkrut dari Persik Kediri dan akan mengisi slot pemain bertahan. Kali ini Persib memiliki Hehanusa bersaudara. Setelah Rezaldi yang lebih dulu bergabung, apakah saudara kandungnya akan sama-sama sukses bersama Maung Bandung? Tak berselang lama, pos yang ditinggal Ciro Alves sebagai legenda akhirnya ditempati oleh William yang sama-sama berasal dari Brazil. Winger yang sekaligus bisa bermain di gelandang serang ini terbilang skillful dan akan menjadi modal penting bagi skuad musim depan. Datang dari Arema FC, apakah ia akan bisa berhasil bersama Maung Bandung? Di hari yang sama, Luciano Guescosea resmi diperkenalkan di jalanan kota Bandung. Ia akan menempati pos yang ditinggal sang maestro Del Pino. Ini akan menjadi beban tersendiri mengingat ia akan menggantikan peran dari pemain terbaik Liga musim sebelumnya. Sudah akrab dengan sepak bola ASEAN, apakah ia akan beradaptasi dengan cepat bersama Pangeran Biru? Dihadapkan dengan Piala Presiden dan harus fokus di kompetisi Asia, mereka harus gesit. Lewat koran Pikiran Rakyat,
nama Dewangga yang akhirnya kembali ke Bandung setelah berkiprah di beberapa klub di tanah air. Ia menjadi pemain lokal kedua yang diperkenalkan di musim ini. Serta ada nama Julio Cesar yang akan menggantikan pos dari Nick Kuipers. Ia sudah mengenal liga di ASEAN, dan dengan CV yang dibawanya, ia terbilang bek tangguh dan akan menjadi palang pintu selanjutnya untuk Maung Bandung. Tak berhenti di situ, lewat siaran radio lokal, Berginho yang ditarik dari Borneo FC dan William Barros resmi diperkenalkan. Bobotoh langsung tertuju pada sebuah radio di sore hari untuk menyambut kedatangan pemain baru. Pos gelandang dan lini depan sudah terisi, dan ini akan menjadi PR besar bagi kedua pemain ini karena akan dihadapkan dengan perbandingan dengan pemain sebelumnya. Kali ini lewat tayangan di bioskop, Maung Bandung menambah posisi striker yaitu Ramon Tankyu, striker asal Brazil yang cemerlang di klub sebelumnya. Total ia mengemas 21 gol pada musim kemarin. Sepeninggalan Kevin Ray Mendoza, kali ini slot penjaga gawang diisi oleh Adam Perzibek. Mungkin itu pengucapannya. Kiper yang pernah memperkuat timnas Wales di kelompok umur, CV yang bagus dari kedua pemain ini. Selanjutnya, lewat pos, Patricio dikenalkan dengan cara mengembalikan nostalgia. Bek jangkung asal Argentina itu resmi memenuhi posisi yang ditinggal Gustavo Franca. Julio Cesar dan Patricio akan menjadi tembok baru Pangeran Biru. Bukan hanya sampai di situ, pemain grade A yang sekaligus tim inti dari tim nasional Irak, Frans Putros, melengkapi daftar susunan pemain yang akan disiapkan. Bukan kaleng-kaleng, pemain yang serba bisa ini akan menggantikan seorang Rahmat Irianto yang sama-sama bertipikal bisa bermain di berbagai posisi. Mungkin seperti inilah line up Maung Bandung untuk mengarungi Super League dan Champions League musim depan. Dengan skuad merata dari belakang hingga ke depan, memiliki kualitas di atas rata-rata. Gimana komentarnya Bobotoh? Apakah puas dan pede soal bursa transfer musim ini? Ya, Persib Bandung seolah mengubah wajah, mengubah untuk terus meningkatkan level tim, karena beban menjadi juara bertahan akan ada pada mereka, setidaknya harus membuktikan kelayakan di musim selanjutnya. Ditambah mereka akan kembali bermain di kompetisi Asia setelah mereka mendapat kritik dari performa musim lalu. Maung Bandung harus menunjukkan kualitas sebagai wakil dari Indonesia. Dengan skuad yang sudah lengkap, dirasa ini menjadi 2 kali lipat lebih sangar dan lebih menjanjikan. Kualitas dari tiap pemain yang bergabung menunjukkan tim ini siap untuk musim depan. Setelah melakukan tur training camp di Thailand sekaligus melakoni uji coba dengan beberapa tim di Liga Thailand, Bojan Hodak menilai hasil yang memuaskan untuk chemistry dan untuk skema yang diterapkan. Persib juga berhasil mendapat kemenangan atas tamunya Sydney Wanderers dengan skor tipis 1-0. Uji coba yang bagus untuk persiapan musim depan. Jika ada kesalahan dalam pembahasan kami bisa kalian koreksi, dan jika ada tambahan bisa kita diskusi. Mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang setia mengikuti Loba Bola. Support terus supaya akan ada pengembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye.